Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ovita Rizky Arum dengan NIM 1915401107, mahasiswi program studi D3 Kebidanan Tanjung Karang, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Baik, di sini saya akan memenuhi ujian praktik aspek kehamilan, yaitu pemeriksaan fisik dan anamnesa pada ibu hamil. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Saya dengan Midan Arum. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Novita Sari. Maaf Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau memeriksakan kehamilan saya yang sudah masuk 6 bulan. Oh iya Ibu. Iya. Baik, nanti saya akan memeriksa fisik Ibu ya Ibu, mulai Iya. dari ujung rambut sampai ujung kaki Ibu. Iya. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan biodatanya Ibu dulu ya Ibu. Apakah Iya. Ibu setuju? Ya, saya setuju. Bila Ibu setuju, silakan Ibu bisa tanda tangan di sini. Di mana? Di sini Bu. Oh iya. Ini Mbak. Kasih. Ya. Baik, saya mulai ya Ibu. Ya. Baik, nama lengkap Ibu? Ibu Novita Sari. Ibu Novita Sari ya Ibu. Iya. Kemudian umurnya Ibu berapa? Umurnya 24 tahun. 24 tahun. Baik, pekerjaan sehari-hari? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Kemudian pendidikan terakhirnya Ibu? SMA. SMA. Kemudian alamat Ibu, alamat lengkap? Kota Baru. Kota Baru. RT 2 RW 1. RW 1. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi Ibu? 08 0822 22 8914 8914 7501. Nah, ini kan sudah biodatanya Ibu. Nah, sekarang biodata suaminya Ibu ya Ibu, dengan Ya. nama siapa? Dasto. Dasto. Kemudian umurnya 30 tahun. 30 tahun. Kemudian pekerjaan sehari-harinya Ibu? Guru. Guru. Ya. Lalu pendidikan terakhirnya S1. S1 ya Ibu. Ya. Lalu alamatnya? Alamatnya Kota Baru. RT 2 Dusun 1. Satu sama ya Ibu. Iya. Kemudian ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Sama aja namanya. Oh, sama aja. Iya. Selanjutnya saya mau menanyakan riwayat menstruasi ya Ibu. Iya. Jadi Ibu masih ingat nggak pertama kali Ibu menstruasi? Kapan? Pertama kali pada umur 14 tahun. Ya 14 tahun ya. Iya. Berarti SMP ya Ibu ya. Ya. Kemudian lama haidnya Ibu? Lama haidnya sampai kurang lebih 7 sampai 8 hari. 7 sampai 8 hari. Iya. Baik, normal. Kemudian sifat darahnya Ibu? Sifat darahnya seperti Biasa apa itu? atau kental atau hitam? Oh iya, kental hitam. Kental hitam ya, karena itu kan darah kotor. Kemudian haidnya itu teratur atau enggak siklusnya? Siklusnya 28 hari seperti Nah, biasa. 28 Ya. hari. Kemudian apakah Ibu merasakan nyeri saat haid? Tidak. Tidak ya. Ya. Bagus. Kemudian apakah ada keluar keputihan? Iya, biasanya sebelum menstruasi itu keluar keputihan. Menstruasi ya. Iya. Saya mau menanyakan riwayat kehamilan nih, Ibu. Ya. Ibu ingat nggak hari pertama haid terakhirnya Ibu? Hari pertama haid itu kalau tidak salah tanggal 10 November 10 November 2019 ya. lalu ya. Iya. Berarti 6 bulan. Kemudian Ibu ada merasa gerakan janin? Iya, semalam. Semalam? Iya, semalam saya Oh. merasa ada yang gerak-gerak gitu. Oh, jadi tadi pagi belum gerak? Belum lagi kayaknya. Oh, Belum kerasa juga sih. tadi malam ya Ibu. Iya. Kemudian saat Ibu hamil ini sedang mengonsumsi obat-obatan mungkin? Tidak. Tidak ya, jadi tidak mengonsumsi. Kemudian Ibu imunisasi TT itu terakhir kapan Ibu? Imunisasi TT terakhir 1 bulan yang lalu. Sekarang saya mau menanyakan riwayat penyakit atau Iya. kesehatannya Ibu ya. Iya. Ibu apakah punya riwayat penyakit diabetes mungkin? Tidak. Tidak ya. Jantung juga tidak. Tidak. Asma tidak ya. Tidak juga. Tapi tidak sakit, sehat. Kemudian saya menanyakan pola makan sehari-hari. Jadi pola makannya Ibu teratur atau tidak Ibu?
Teratur. Teratur 3 Iya. kali berarti ya Ibu Iya. ya. Kemudian porsinya Ibu, Porsinya sedang biasa. porsi sedang Ibu. Iya. Kemudian apakah Ibu mengonsumsi obat FE? Iya. Saya Saya konsumsi. harus teratur ya Ibu ya. Iya. Kemudian pola istirahatnya, biasanya Ibu tidur itu sehari berapa jam Ibu? Kalau untuk malam hari biasanya kurang lebih 8 jam. 8 jam. Nah, untuk siang kurang lebihnya 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam Ibu Iya. ya, masih normal. Kemudian biasa BAK atau BAB berapa kali Ibu? Pertama BAK. Untuk BAK-nya akhir-akhir ini kurang lebihnya 6 kali dalam sehari. 6 kali dalam sehari. Iya. Ibu. Kemudian kalau BAB berapa kali? BAB-nya 1 kali sehari. 1 kali sehari ya Ibu. Apakah mungkin Ibu minum minuman beralkohol atau bersoda? Tidak. Tidak ya Ibu ya. Tidak. Lalu saya mau menanyakan riwayat sosial ekonomi ya Ibu. Iya. Apakah ini pernikahan pertamanya Ibu? Iya, pernikahan pertama saya ini. Ya, pernikahan pertama. Ada buku nikahnya? Ada. Ada. Terus bagaimana nih respon Ibu dan keluarga menanggapi kehamilan Ibu ini? Sangat senang sekali. Sangat senang Iya. ya, bahagia, Bahagia. buah hati. Kemudian pengambilan keputusan biasanya siapa tuh yang mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan itu suami. Suami. Iya. Ibu ikut andil. Iya dong, pasti itu. Jadi saling bertukar pendapat ya Ibu ya. Iya. Bagus itu. Kemudian petugas kesehatan yang diinginkan untuk membantu persalinan nanti, ini kan udah 6 bulan nih. Iya. Jadi harus ada Pengennya di bidan aja. bidangnya ya, Bu, Iya, ya, yang apa-apa. dekat. Kemudian kita kan nggak tahu nih Iya. kedepannya kayak mana, tapi kan yang diinginkan itu adalah persalinan normal kan. Iya. Tapi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Iya. Ibu inginnya dirujuk kemana Ibu? Rumah sakit yang terdekat di mana? Terdekat ya. Iya. Jadi di Azhara mungkin bisa ya. Iya. Ibu. Alat yang kita butuhkan untuk pemeriksaan fisik ibu hamil yaitu ada handscoon, kemudian ada vitalila, lalu ada termometer, kemudian ada reflex hammer, kemudian ada metlin, lalu ada tensimeter, kemudian stetoskop, lalu ada Linex, lalu ada sabun cuci tangan, kemudian ada korentang, lalu ada ini ada kasa dan kapas, kemudian di sini ada untuk jangka untuk memeriksa untuk mengukur panggul. Lalu di sini ada celemek dan perlak, lalu ada handuk juga. Jangan lupa juga siapkan alat ukur tinggi badan dan keimbangan berat badan. Di sini saya akan mengukur tinggi badannya Ibu. Ya. Ibu bisa berdiri di Ayo. bawah sini Ibu. Bokong dengan punggungnya Ya. bisa ditempelkan tembok. Maaf ya Ibu. Maaf Ibu, sudah? Oh ya? Berapa? Tingginya 159 Ibu. Oh ya. Sekarang bisa timbang berat badan di sini Ibu. Ya, sudah Ibu. Yang pertama menggunakan vitalila ya Ibu. Maaf Ibu, biasanya Ibu beraktivitas menggunakan tangan kanan atau kiri? Menggunakan tangan kanan? Oh, berarti saya akan mengukur di bagian tangan kiri ya Ibu. Iya. Maaf Ibu, tangannya bisa tekuk sedikit. Oh, seperti ini? Iya. Kemudian sebentar ya Ibu. Iya. 15. Maaf Ibu. Ada 29 cm. Kemudian refleks patelanya ya Ibu. Iya. Sebelumnya saya cari dulu patelanya. Ya, bagus. Saya mau mengukur tekanan darahnya Ibu dulu ya Ibu.
Ibu, bisa diluruskan. Pemeriksaan termometer, suhu tubuh, kemudian nadi, dan nafas hidung. Tapi yang pertama pemeriksaan suhu tubuh. Sebelumnya, persilakan Ibu untuk membersihkan ketiaknya. Bisa dibersihkan Ibu ketiaknya? Sudah? Kemudian bisa dipasang Ibu. Tangannya di sini ya Ibu, bisa diapit. Sudah. Kemudian pada pemeriksaan umum, saya periksa dulu ya Ibu rambutnya. Iya. Baik, ini rambutnya bagus, tidak rontok, kemudian tidak ada benjolan pada kepala. Kemudian bisa lihat ke bawah Ibu. Iya, ini skaranya bagus. Kemudian konjungtivanya juga tidak pucat, jadi tidak anemia Ibu ya. Kemudian bisa buka mulutnya Ibu. Ya, bagus. Bisa mendangak sedikit Ibu, maaf ya Ibu. Menelan Ibu. Baik, tidak ada kelenjar tiroid. Kemudian tidak ada kelenjar limfe juga. Periksa bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, apakah ada udem atau tidak. Kemudian bagian sebelahnya, lalu dilihat kukunya, apakah pucat atau tidak warnanya. Kemudian periksa juga bagian kaki, adakah udem atau varises di bagian kaki. Kita periksa bagian payudaranya. Maaf Ibu, bisa angkat. Beres ya Ibu. Setelah itu kita lihat apakah payudara kanan dan kiri simetris atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada hiperpigmentasi pada areolanya. Palpasi bagian payudaranya. Maaf ya Ibu. Apakah terasa sakit Ibu? Tidak. Satunya tidak nyeri Ibu? Tidak. Jika tidak nyeri, berarti tidak ada benjolan atau tonjolan lain. Kemudian, maaf Ibu, tidak ada pengeluaran kolostrum. Pada pemeriksaan abdomen atau perut, kita bisa lihat apakah ada bekas luka operasi atau ada linea. Kemudian kita periksa dari Leopard 1 sampai Leopard 4. Pada pemeriksaan Leopard 1 sampai Leopard 3, kita menyarankan untuk Ibu menekuk kakinya pada saat pemeriksaan. Lalu pada saat Leopard 4, kita menyarankan Ibu untuk meluruskan kakinya. Sebelum melakukan pemeriksaan Leopard, maka kita harus menghangatkan tangan kita terlebih dahulu. Lalu pada pemeriksaan Leopard 1, seperti ini, untuk memeriksa bagian fundus Ibu, apakah kepala, jika kepala berbentuk bulat dan melenting, jika bokong berbentuk bulat tapi tidak melenting. Pada pemeriksaan Leopard 2, seperti ini di sini ditahan, lalu kita papasi sebelah kanan. Jika teraba seperti benjolan-benjolan kecil, tonjolan-tonjolan kecil, maka artinya ini adalah bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Lalu sebelahnya kita papasi. Jika teraba keras dan memanjang, itu artinya sebelah sini adalah punggung. Pada Leopard 3, kita periksa seperti ini. Kita periksa apakah yang bagian bawah ini
termasuk kepala atau bokong. Lalu pada pemeriksaan Leopold 4 kita periksa apakah bagian kepala sudah masuk ke PAP atau belum. Selanjutnya kita periksa detak jantung janin. Sebelumnya kita palpasi dulu, kita cari bagian punggungnya karena bagian punggung tempat untuk mendengar detak jantung janin. Pada pemeriksaan genitalia, kita pertama membersihkan bagian labia mayor, kemudian labia minor, kanan dan kiri, lalu vestibulum. Setelah itu kita palpasi, kita raba, kita rasakan apakah terdapat tonjolan-tonjolan atau tidak. Kita periksa panggul ibu. Maaf ya ibu. Maaf ibu, bisa pegang ibu?